Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai pengantar penggunaan aplikasi Mendeley. Dan Mendeley ini saat ini sudah digunakan untuk penyusunan sitasi, untuk membuat daftar referensi, dan ini sangat memudahkan untuk kita yang menyusun karya ilmiah, kemudian menulis jurnal dalam membuat bibliografi atau daftar referensi. Berikut profil Ibu Evlita. Dan berikut contoh untuk penulisan sitasi, termasuk juga sitasi untuk publikasi yang nantinya kita bisa masukkan secara online melalui Mendeley, baik dari desktop maupun dari web. Nah, jadi Mendeley ini merupakan aplikasi yang bisa mengelola file, referensi, kemudian publikasi yang sangat bermanfaat untuk akademisi. Lalu untuk penulisan sitasi dalam Mendeley ini memfasilitasi kita nantinya untuk menyesuaikan sesuai dengan permintaan pada jurnal yang kita submit, atau juga karya ilmiah biasanya memiliki panduan untuk penulisan tugas akhir. Nah, nantinya Mendeley ini kita bisa memilih jenis-jenis penulisan sitasi sesuai dengan permintaan atau requirement dari jurnal ataupun panduan tugas akhir. Berikut adalah hasil publikasi yang nantinya dalam Mendeley ini kita kalau yang terindeks Scopus itu bisa masuk ke library dari Mendeley ini. Pertama kita akan masuk ke perkenalan Mendeley ya. Jadi Mendeley ini adalah software yang digunakan untuk mengelola referensi dan bisa digunakan pada berbagai platform, mulai dari Windows dengan Apple atau Mac, kemudian Linux, dan secara mobile itu Mendeley juga bisa di-download melalui Play Store atau aplikasi Android. Kemudian dari beberapa platform tersebut, kita bisa saling sinkronisasi dengan menggunakan akun yang sama. Dan Mendeley ini free to download, baik itu pada desktop, pada komputer, pada laptop. Kemudian nanti bisa dibuka secara online melalui Mendeley Web, dan juga nantinya kalau kita meng-download aplikasi di handphone kita, maka kita bisa sinkronisasi, dan bahan bacaan yang ada dalam Mendeley itu bisa kita baca kapanpun dan dimanapun juga. Nah, jadi pengertian atau manfaat dari Mendeley ini adalah software untuk manajemen referensi dan jaringan untuk sosial akademis yang bisa membantu mengorganisir penelitian untuk kolaborasi dalam penulisan buku dengan peneliti lain ya. Kita bisa membuat grup untuk dalam grup itu nanti kita bisa dengan kolega kita atau dengan rekan kita memasukkan daftar-daftar referensi untuk mempercepat proses pembuatan proyek, tugas, ataupun juga pembuatan buku. Dan ini harus secara online. Kita juga dengan Mendeley juga dapat menemukan publikasi penelitian terakhir dan juga termasuk menemukan sumber referensi yang lainnya yang kita butuhkan dari Mendeley. Karena begitu kita terdaftar dengan akun Mendeley ini, nantinya untuk topik riset atau yang biasa kita cari di web atau di Google Scholar, kemudian yang kita link dengan Mendeley ini, maka nanti Mendeley akan memberi suggestion atau saran
kalau ada publikasi yang terkait dengan topik kita, dia bisa memberikan suggestion. Jadi akan mempermudah proses penulisan jurnal atau proses untuk menyelesaikan penelitian kita. Nah, kelebihan dari Mendeley ini adalah yang pertama, data PDF dan referensi yang di desktop, atau nantinya kalau misalkan kita punya file, kita bisa masukkan ke Mendeley Library. Nantinya di akun kita yang email kita yang terdaftar, setiap pendaftaran Mendeley kita masukkan akun email. Nah, di situ akan ada notifikasi artikel dengan tema yang sesuai yang kita cari pada terakhir kali melakukan browsing. Nah, jadi ada suggestion atau saran dari Mendeley sehingga kita bisa menambah referensi meskipun kita tidak sedang browsing. Yang kedua, kita bisa membuat grup untuk Mendeley ini, bisa dengan rekan kita dalam pembuatan buku, dalam pembuatan jurnal. Jadi tujuannya nanti dalam folder grup tersebut kita bisa memasukkan artikel dengan satu tema, sehingga itu akan mempermudah kita dalam mencari referensi saat kita membuat pembahasan atau dalam penulisan buku. Yang ketiga, Mendeley ini juga dapat menghitung publikasi kita, namun sampai dengan saat ini hanya untuk publikasi yang Scopus atau terindeks Scopus, terindeks Google Scholar. Nah, kalau yang di Mendeley Web itu untuk update publikasi kita masih terbatas pada yang terindeks Scopus, jadi Q1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana Mendeley ini membantu kita dalam mengelola referensi? Nah, yang pertama kita bisa memasukkan, biasanya kalau kita di awal belum pernah menggunakan Mendeley, kita biasa simpan untuk referensi itu dalam bentuk PDF atau dalam Word, dalam folder yang ada pada komputer kita. Tetapi nantinya untuk membuat citasi dengan Mendeley, maka semua referensi yang kita butuhkan untuk penulisan pada jurnal tersebut atau penulisan pada tugas akhir, kita harus memasukkan dalam library yang ada di Mendeley ini. Nah, jadi filenya biasanya sih yang banyak adalah berupa PDF ya. Biasanya kita download jurnal itu tersimpannya dalam bentuk PDF, kemudian nanti kita masukkan ke dalam library yang ada pada Mendeley. Kemudian itu itu untuk Mendeley desktop ya. Jadi yang biasanya kita gunakan untuk membuat citasi atau membuat daftar pustaka adalah yang tersetting pada desktop laptop ya, komputer yang kita gunakan untuk penulisan tugas atau karya ilmiah atau tugas akhir gitu. Nah, itu nanti yang akan disambungkan dengan add-on pada Microsoft Word atau mungkin pada Apple ya. Kalau Mac mungkin berbeda lagi, tapi itu bisa di add-on juga pada Microsoft Word yang ada pada program Apple yang di MacBook tersebut. Nah, kemudian yang kedua, selain yang berasal dari komputer kita, nah kemarin Bu Evita menjelaskan itu adalah input secara manual dari file yang ada di komputer kita ke Mendeley desktop, itu adalah cara manual ya. Jadi tidak online, bukan tidak online. Setiap kita membuka Mendeley itu harus online, tetapi maksudnya berasal dari file yang ada pada komputer kita. Yang kedua adalah dari hasil browsing, apakah itu pada ProQuest atau yang mesin pencari yang lain. Biasanya pencari jurnal bisa Scholar, bisa ProQuest, Elsevier, kemudian juga Science Direct mungkin ya. Baik itu pada browsernya bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Explorer. Jadi secara online itu nanti kalau kita sudah menginstal Mendeley Web Importer, maka setiap kali kita melakukan browsing,
kita akan klik web importer tersebut sehingga bisa otomatis untuk timbul atau muncul add to library. Jadi kita bisa menambahkan ke perpustakaan atau library pada Mendeley kita. Nah, kalau kita membuka bersamaan antara Mendeley desktop juga Mendeley yang web, jadi sudah login di akun Mendeley webnya, maka nantinya setiap ada pembaruan di salah satu akan muncul tanda sinkronisasi seperti itu. Nanti akan dijelaskan di tampilan Mendeley desktop. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tersinkronisasi, maka semua file pada library yang ada di Mendeley desktop dan juga yang di Mendeley web, atau kalau misalkan dibuka juga Mendeley yang ada pada Android, itu nanti sudah otomatis sama kalau sudah melakukan sinkronisasi seperti itu. Nah, sebelum memulai untuk penggunaan Mendeley, terlebih dahulu kita harus memiliki akun. Nah, akun ini biasanya disarankan adalah akun yang memiliki instansi, misalkan dari UI atau dari universitasnya atau dari institusinya gitu ya. Itu lebih disarankan. Tetapi kalau tidak ya bisa juga pakai yang email yang biasa digunakan, itu juga bisa. Kemudian nanti membuat password. Jadi kita membuat akun itu satu saja, tetapi nanti itu bisa digunakan untuk Mendeley desktop, Mendeley web, maupun Mendeley yang di Android atau di handphone. Jadi cukup satu akun, nanti otomatis kalau ada pembaruan di salah satunya bisa saling sinkronisasi. Nah, setelah membuat akun, kemudian nantinya kita akan membuka Mendeley-nya itu tampilannya kalau Mendeley desktop seperti ini. Jadi ada 3 bagian ya, sebelah kiri, tengah, dan kanan yang secara umumnya. Kalau yang sebelah kiri itu nanti yang paling atas itu akan muncul icon-icon untuk penambahan file, kemudian untuk add-on pada Words atau Microsoft Words. Jadi ini adalah tampilan library-nya. Kemudian yang paling kanan adalah untuk sinkronisasi. Nah, di sini adalah tampilan folder ya. Jadi kiri yang di bawah icon itu ada tampilan folder. Nantinya di situ ada keterangan pada My Library, atau maksudnya di situ untuk manajemen atau untuk folderingnya. Yang kalau paling atas adalah all dokumen, jadi semua yang tidak termasuk pada folder atau semua dokumen. Biasanya di awal kita belum membuat folder, mungkin jadi semua dokumen muncul. Detailnya adalah di yang bagian tengah ini. Di situ ada pengarang, authors, kemudian title, publikasinya, dan kapan diupload di Mendeley. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah details. Detailsnya ya, yang sebelah kanan ini adalah detailsnya, dan itu bisa diedit secara manual ya, karena kadang kita memasukkan ke Mendeley ini tidak selalu apa yang tertulis pada jurnal yang kita upload itu sama tulisannya, judulnya, authors-nya, publication-nya, atau jenis referensinya itu termasuk apa, itu tidak selalu otomatis sama. Jadi itu harus kita cek juga dan kita perbaiki apabila tidak sesuai gitu. Kemudian tampilan yang selanjutnya adalah pada Mendeley web ya. Mendeley web itu dibukanya di www.mendeley.com
mendeley.com. Nah, di sini di awal kita akan diminta untuk sign in juga. Jadi mau membuka Mendeley desktop, membuka Mendeley web itu keduanya harus sign in dulu ke akun kita. Kemudian nanti setelah masuk baru muncul library seperti ini. Kurang lebih tampilannya juga sama, hanya nuansanya aja beda ya. Yang tampilan di web ini lebih simple, kemudian tidak ada icon-iconnya yang banyak di sebelah kiri, hanya di tengah aja. Ada add to saja dan delete. Jadi dia lebih dikhususkan untuk otomatis add to library saja. Tidak untuk misalkan insert ke atau adds on ke Microsoft Word gitu. Jadi hanya untuk folder, kemudian untuk setting group ini juga adanya di Mendeley Web. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai mengorganize atau mengatur pada library, referensi-referensi kita itu bagaimana sebaiknya pengaturannya di library menggunakan Mendeley ini. Nah, referensi, dokumen, nah itu nanti masuknya adalah di add material ya. Jadi nanti tampilan di Mendeley desktop yang paling banyak kita gunakan sebenarnya untuk pengelolaan ini adanya di yang desktop ya, karena dia sebagai apanya ya. Jadi kalau di desktop itu semua menu ada, tidak seperti yang di Mendeley web tadi hanya yang diutamakan untuk add to library, tapi kalau untuk Mendeley desktop itu juga bisa untuk edit dan simpannya, ngelinknya dengan komputer itu biasanya lebih leluasa seperti itu. Nah, selain kita bisa menambahkan files dari komputer kita, dari data kita juga bisa menambahkan folder, kemudian keseluruhan folder itu namanya juga nanti sesuai yang kita kopikan. Lalu juga selain menambahkan folder file, kita untuk menambahkan referensi pada Mendeley desktop ini, kita bisa juga menambahkan dalam bentuk citasi atau yang kalau kita browsing di ProQuest atau Elsevier atau Science Direct itu ada pilihan-pilihan untuk menyimpan citasi dalam bentuk ini, BibTeX, kemudian EndNote, RIS ya. Nah itu nantinya kita bisa mengimport data yang kita download dari browser dalam bentuk BibTeX tersebut, sehingga nanti langsung muncul citasinya kalau kita memasukkan nama autornya mungkin ya. Nah itu kita bisa melakukan add dengan import. Nah jadi untuk penambahan pada library atau adding material ini yang paling banyak menunya adalah pada Mendeley desktop. Kalau untuk yang Mendeley web dan Mendeley Android biasanya kalau kita browsing kemudian hanya add to saja, tidak mungkin untuk sinkronisasi bisa, tetapi kalau untuk menambahkan material secara detailnya lebih banyak atau lebih komplit menunya di Mendeley desktop. Kemudian untuk menemukan topik penelitian yang baru atau maksudnya sesuai dengan yang kita cari, Mendeley ini juga memfasilitasi ya. Itu bisa dengan Mendeley Web Importer dan Mendeley Research Catalog. Nah, ini munculnya kalau kita sudah menginstal Mendeley Web Importer pada browser kita. Bisa pada Chrome, bisa pada Firefox, bisa juga pada Internet Explorer. Di sini Mendeley juga memiliki menu pada Mendeley Web, itu Mendeley Research Catalog. Fungsinya hampir sama saat kita mencari dengan Google Scholar. Nah, nanti untuk Mendeley Web Importer ini
apabila kita membuka browser untuk pencarian artikel. Kalau kita sudah menginstal Mendeley Web Importer, maka nanti kita tinggal klik di extension, atau kalau Firefox itu di sebelah kanan dari kanan atas dari browser. Nah, di situ nanti otomatis akan muncul Mendeley Web Importer seperti ini, dan judul pada browser itu akan otomatis muncul juga di sini, sehingga kita bisa langsung add ke library kita. Nah, setelah melakukan penambahan material, apakah itu pada browser, apakah itu pada Mendeley Web Importer atau Mendeley Web, kemudian bisa juga pada Mendeley Desktop, maka nanti pada tombol sinkronisasi itu berubah dari abu-abu menjadi hijau ya. Berarti itu bisa synchronize yang di web masuk ke library di Mendeley Desktop, atau sebaliknya yang dari desktop masuk di Mendeley Web. Nah, sekarang bagaimana memanage library kita yang ada di Mendeley Desktop. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah terangkan, tampilan pada Mendeley Desktop itu untuk folder-folder ada di sebelah paling kiri. Kita juga untuk memudahkan mana yang baru kita tambahkan, atau Mendeley ini selain untuk pengelolaan referensi, kita juga bisa membuka file ya di sini di Mendeley ini untuk dibaca-baca juga. Jadi kalau yang paling terakhir dibuka atau dibaca itu juga bisa muncul di sini mana yang favorites kalau kita memberikan tanda favorites atau bintang, dan my publication, atau kalau misalkan ada review mungkin kita masukkan file-file yang mungkin perlu direview, misalkan kita sedang progres membuat tugas atau buku gitu. Lalu yang di bawahnya adalah folder-folder. Apabila kita membuat folder dan di dalam folder itu sebaiknya folder diberi nama topik yang sesuai dengan artikel yang ada di dalam folder tersebut. Itu untuk memudahkan. Kemudian yang sebelah tengah ini detail dari file yang sudah masuk pada library, dari siapa penulisnya, kemudian judul. Ini juga akan memudahkan kita untuk mencari nanti dalam membuat citasi gitu. Biasanya kalau untuk nama dari penulis, nah itu kita perlu lihat juga, karena nanti yang kita gunakan untuk insert citation biasanya adalah nama penulisnya. Nah gitu, kadang penulisan itu perlu kita koreksi juga. Kalau memang ada kesalahan, kita bisa perbaiki pada detail yang ada di tampilan sebelah kanan. Nah kemudian untuk mengurutkan, jadi nanti kita bisa seperti kelola folder pada umumnya ya, jadi kita bisa mengurutkan berdasarkan nama penulis dari abjad, descending atau ascending. Kemudian juga kita bisa memberikan tanda apakah entry atau materi yang sudah kita tambahkan itu sudah dibaca atau belum dibaca. Kemudian dalam bentuk apa, ini ada ikonnya, ada yang PDF atau mungkin ada yang berupa bibtext, ada juga yang berupa words mungkin, dan kita bisa melakukan favorite atau memberi tanda favorite atau star item untuk nanti masuk otomatis ke folder favorit. Nah, disarankan dalam membuat folder pada Mendeley Library ini, nah kalau misalkan folder, kalau misalkan kita tidak membuat folder sama sekali, semuanya itu masuk ke dalam unsorted, jadi ke bagian unsorted. Tapi kalau misalkan kita sudah membuat folder-folder sesuai dengan topik pada jurnal yang berada dalam folder tersebut, maka tampilannya akan seperti ini.
Dan ini untuk Mendeley kita bisa drag and drop ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memasukkan file-file, kita bisa langsung drop ke folder, gambar icon folder yang ada di sebelah kiri dari tampilan Mendeley. Kemudian kalau misalkan mau membuat folder, itu yang di paling bawah ada create folder. Atau bisa juga dari tampilan add folder, langsung menambahkan satu folder. Next adalah bagaimana untuk mencari dokumen kita atau referensi yang ada pada library. Nah, di sini kalau memang data itu atau referensi itu sudah kita masukkan ke library, kita bisa cari dengan menu search yang ada di sebelah kanan atas. Nah, itu topiknya atau judulnya atau pengarangnya itu kita bisa masukkan di sini, kemudian search. Lalu kalau misalkan kita memiliki buku-buku hard copy atau mencari literatur lainnya yang mungkin kita tidak ada pada library, belum ditambahkan atau belum nemu, kita bisa melakukan literatur search adanya di menu sebelah kiri atas, literatur search. Nah, itu bisa juga dilakukan. Kadang kita punya buku hard copy gitu, tapi kita tidak punya e-file-nya, atau kita tidak bisa memasukkan ke Mendeley kalau itu tidak terdaftar kan di Mendeley, maka kita bisa masuk ke menu literatur search, kemudian mencari judul buku atau nama penulis yang sesuai dengan buku kita yang hard copy. Nah, nanti Mendeley biasanya sudah mendata buku-buku yang sudah banyak disitasi pada setiap topik atau bidang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti yang masuk ke Mendeley adalah referensinya. Jadi bukan file bukunya, tetapi save reference-nya itu bisa dalam berbentuk referensinya, sehingga setiap saat kita menggunakan atau memanggil author atau mensitasi penulis tersebut, meskipun tidak ada filenya mungkin, tapi ada referensinya yang bisa ditambahkan dengan Mendeley. Seperti itu ya. Nah, ini untuk search dokumen. Nah, kemudian apabila kita sudah melakukan search dokumen terus menampilkan hasil ya, maka biasanya kita bisa sorot untuk pencarian tersebut atau hasil pencarian tersebut, kemudian di detail akan muncul penjelasan dari artikel tersebut. Nah, di sini untuk memudahkan, kita juga bisa melakukan tagging ya. Jadi kalau kita melakukan search, kemudian itu akan lebih mudah muncul. Lalu untuk pengelolaan selanjutnya adalah kadangkala kita memiliki file yang sama pada Mendeley ini, apakah itu di library atau di folder yang beda atau di folder yang sama, kita bisa mengupload file yang persis sama atau ada dua file begitu. Nah, kita bisa melakukan checking for duplicates sehingga nanti file-file yang sama tersebut akan di-merge jadi satu. Nah, ini menunya ada pada tools kalau salah, kemudian muncul check for duplicates gitu. Di bawah dari menu untuk menginstal pada Microsoft Word atau memplugin. Selanjutnya adalah cite atau citasi ya. Jadi penggunaan Mendeley ini setelah kita menambahkan referensi pada library, semua sudah ready untuk disitasi pada words atau tugas yang sudah kita ingin tambahkan Mendeley-nya, maka kita harus melakukan plugin dulu atau menambahkan Mendeley ini pada Microsoft Word. Apabila pada Microsoft Word itu belum terinstall Mendeley desktop ini,
kita bisa masuk ke menu Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, nanti bisa dicek apabila di bagian Microsoft Word itu sudah muncul di bagian reference ada lambang Mendeley seperti ini, berarti instalasinya sudah berhasil. Kemudian ini untuk langkah mengenerate in-text citation in Word. Nah, caranya nanti kita bisa masuk ke menu citation, kemudian akan muncul Mendeley Citation Editor. Nah, di situ kita bisa masukkan kata kuncinya, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu ada menu Go to Mendeley, atau jika diokekan, dia akan masuk ke citasi yang ada pada Microsoft Word. Nah, ini cara untuk melakukan citasi. Citasi itu bisa, misalkan kita memasukkan beberapa penulis dalam satu paragraf gitu ya, ada 2 atau lebih dari 2. Nah, itu kita bisa melakukan merge citation. Kalau sekarang udah otomatis dari words-nya ada titik koma seperti ini, sehingga kalau misalkan kita memang mengambil dari beberapa sumber, maka dari Mendeley kita tinggal tulis misalkan Bowden. Nanti kalau sudah ada di library, dia akan muncul Bowden, kemudian titik koma di belakangnya masih ada lagi yang mau kita tambahkan in bold, kita tulis. Maka dia akan membentuk citasi seperti ini. Jadi ini tampilan untuk citasi dengan Microsoft Word. Nah, jadi insert citation itu digunakan untuk kita memasukkan pada akhir paragraf, ya biasanya kita menampilkan referensi itu kan pada akhir paragraf. Nah, itu memasukkan di Mendeley, referensinya ada di Microsoft Word itu adalah insert citation. Lalu akan muncul menu seperti ini, namanya siapa atau keywordnya apa. Kemudian kalau oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah semua yang referensi itu kita tambahkan pada tugas kita atau jurnal kita, pada saat membuat daftar pustaka, kita tidak perlu ketik ulang. Kita tinggal menginsert bibliografi. Jadi, menunya yang di Microsoft Word yang add-on atau plugin itu, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan insert citation atau merge citation. Setelah semua selesai sampai di kesimpulan, saran, ya, kalau tugas akhir atau sampai di conclusion, sudah dirapikan, masukkan semua referensinya dengan insert citation, maka untuk pembuatan daftar pustaka kita tinggal memerintah dengan insert bibliografi, dan di sebelah kanannya biasanya ada pilihan option, mau memilih style apa. Nah, ini yang tadi saya katakan tergantung permintaan dari jurnal, ya. Setiap jurnal bisa berbeda meminta bibliografi dengan style apa, Vancouver kah, atau Harvard, atau apa, ya, apa berapa, apa 6 gitu. Nah, itu nanti kita tidak perlu ketik untuk ganti-ganti, tapi cuma insert aja, tentukan stylesnya langsung muncul seperti ini. Nah, ini cara untuk mencari style atau citasi stylenya. Jadi sudah cukup lengkap, ya, Mendeley, karena yang banyak digunakan pada jurnal biasanya adalah yang sudah ada pada citation style yang ada pada Mendeley ini. Ada APA itu apa, ya? APA 6. Ini yang di UI biasanya menggunakan APA 6. Kemudian kalau untuk jurnal biasa pakainya Vancouver.
Lalu kalau misalkan kita mau berkolaborasi dalam pembuatan proyek, tugas akhir, atau buku berkelompok dengan orang lain, kita bisa dengan Mendeley ini membuat grup atau join grup untuk share reference. Sama kalau misalkan kita membuat akun bersama untuk Google Drive, gitu ya. Dan di sini juga kita kelebihan Mendeley, kita bisa menemukan riset-riset baru yang topiknya sudah biasa kita cari, dan Mendeley ini bisa memberikan rekomendasi. Nah, jadi untuk sumber dari referensi yang kita bisa masukkan ke Mendeley ini bisa dari mana saja ya, bisa dari komputer kita, kemudian bisa dari web, dan Mendeley ini juga bisa digunakan di beberapa platform ya. Dan nanti untuk guides-nya bisa diakses di sini. Bagaimana untuk citasi, kemudian plugin, bagaimana membuat grup, grupnya private atau tidak. Nah, kalau grup ini untuk settingannya otomatis terhubung dengan Mendeley Web. Jadi nanti kita tinggal masukkan email-email siapa-siapa anggota grup kita untuk pembuatan grup pada Mendeley. Setelah itu setiap member bisa memasukkan referensi pada grup tersebut dan itu nge-link ke anggota grup lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai Mendeley ya. Nanti untuk praktiknya ada di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.